Oke, Kak, aku mau nanya-nanya nih tentang jurusan Ilmu Komunikasi khususnya di UPI ya. Itu Oh, seperti boleh apa sih, banget. Kak, jurusannya secara besar? Oke, tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih Kak. Ini aku sama Boleh? kakak siapa ya? Biar Oh lebih iya, ini aku Muti. Kamuti. Aku Muti. Oke. Ya, makasih Kamuti atas kesempatannya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol banyak tentang ilmu komunikasi UPI ya. Tadi kalau Kamuti Hmm. nanya ilmu komunikasi UPI itu seperti apa sih gitu ya gambarannya. Hmm. Sebenarnya hampir sama ya kayak ilmu komunikasi di kampus-kampus lain gitu. Jadi intinya tuh kita Hmm. mempelajari gimana sih orang berkomunikasi gitu ya, entah itu dari strateginya, terus bentuk pesannya dikemas seperti apa, terus juga Hmm. penggunaan bahasanya. Nah, hal-hal itu tuh bisa sampai nggak ke audiens kita dengan baik gitu. Jadi audiens bisa mengerti apa sih yang dibicarakan sama apa namanya si komunikator ini gitu. Nah, medianya tuh bisa banyak, bisa lewat media cetak kayak televisi, gitu. Media apa namanya? Media cetak tuh kan koran ya, koran, majalah gitu, Keren. atau media massa elektronik kayak TV, radio, atau Hmm. sekarang yang nyoba itu di apa namanya? Gadget gitu ya, atau mungkin juga gimana sih kita berkomunikasi terhadap kelompok audiens kayak misalnya audiens perseorangan kayak aku dan kamu misalnya itu kan dua orang gitu. Gimana sih Hmm. komunikasi yang baik gitu atau komunikasi kelompok atau komunikasi publik gitu sih Kak Oke, secara jadi umum. bidang jadi kajiannya tuh ternyata luas banget dan mencakup berbagai media ya, kurang lebih ya. Ya, betul. Oke, aku mau tahu dulu nih, Kak Rere, apa sih yang jadi alasan dulu milih jurusan ini? Dulu milih jurusan ini. Sebenarnya awalnya tuh kan aku dari IPA ya Kak waktu SMA-nya. Hmm. Cuma memang apa namanya aku tuh suka sama fotografi, videografi, terus suka nge-MC juga gitu ya. Hmm. Terus pas konsul ke guru BK gitu, dibilangnya kayaknya kamu cocok deh masuk ilmu komunikasi gitu kan. Terus saya mikir Oke. lagi, aduh kalau misalkan masuk ilmu komunikasi berarti harus belajar sosum lagi nih untuk SBMPTN gitu kan. Terus Hmm. kayak ya udah deh gitu cobain aja deh bablas gitu ya sebulan Hmm. dong persiapannya SBM akhirnya ya udah memantapkan hati untuk bisa masuk ke ilmu komunikasi dan pilihan Hmm. pertamanya itu memang di UPI karena Hmm. balik lagi kalau alasan personal aku karena aku dari IPA ya aku nggak berani kalau ngambil ke jurusan ilmu komunikasi yang di UI atau Unpad kayak Hmm. gitu tapi so far UPI juga Oke. keren kok Pak. Oke. Jadi itu ya alasannya meskipun dari IPA tapi berjuang gitu ya untuk sampai akhirnya bisa nih masuk ke ilmu komunikasi di UPI. Iya betul kamu Ti. Oke. Oke. Nah, terus Kak, mata kuliahnya nih apa aja nih yang udah dipelajari? Mata kuliahnya yang udah dipelajari banyak banget ya Kak. Kalau yang Hmm. dasar-dasar itu ya kita dapat kayak pengantar ilmu jurnalistik, pengantar ilmu Hmm. komunikasi, pengantar penyiaran, terus Hmm. pengantar ilmu politik juga kita belajar Hmm. gitu. Terus teori komunikasi juga, filsafat komunikasi juga kita belajar. Terus mungkin ada tambahan-tambahan lagi kayak Hmm. karena kita di kampus pendidikan ya, jadi ada materi-materi seperti komunikasi pendidikan, landasan Hmm. pendidikan, kayak gitu. Oke, yang paling favorit atau yang paling berkesan tuh mata kuliah apa? Oh ya, yang paling berkesan sejauh ini itu Hmm? komunikasi lintas budaya, itu ada di semester 3 Kak. Jadi Oke, berkesannya kenapa itu tuh? selain karena memang kajiannya ya yang unik Hmm? gitu, apalagi Indonesia kan apa ya bisa dibilang bangsa yang berbudaya gitu ya, banyak banget suku, agama, ras, dan lain-lainnya gitu ya. Jadi Hmm. pokok kajiannya komunikasi lintas budaya tuh itu Kak, gitu. Hmm. Nah kemarin tuh yang membuat seru adalah uh, waktu ada penelitian. Jadi Hmm. waktu itu disuruh meneliti untuk LGBT Kak. Hmm. Nah itu Hmm. tantangan banget karena kan
apa ya, istilahnya masih menjadi hal yang tabu ya kalau kita membahas tentang LGBT. Terus kalau di Yep. Indonesia sendiri penelitiannya itu kan masih kurang gitu. Jadi Hmm. itu yang benar-benar menantang ketika kita harus mencari di mana sih yang ada orang LGBT gitu. Itu nyari Hmm. narasumbernya juga susah karena kan orang mau Betul. ngaku juga takut ya Kak gitu. Hmm. Terus ya kita dapat Oke. insight banyak sih ketika melakukan penelitian itu gitu. Itu yang seru sih. Oke. Jadi banyak ketemu orang baru dong kalau masuk jurusan ini. Betul, Karena banyak wawancara banget. atau gimana? Iya, betul. Oke. Apalagi kalau dapat tugas yang ini kalau di jurnalistik itu kita harus nulis berita kan, Kak. Jadi kayak Hmm. kita harus ke lapangannya langsung, ketemu sama Hmm. narasumbernya, kita wawancarain gitu. Hmm. Oke. Yang pernah tuh Kak wawancara siapa, terus tentang apa gitu misalnya. Wawancara karena kemarin aku baru dapatnya pengantar ilmu jurnalistik aja gitu ya. Jadi Hmm. Hmm. cakupannya tuh belum terlalu besar. Jadi kayak cuman misalnya ada kecelakaan di jalan gitu ya. Yap. Nah, kita biasanya tanyain ke Pak Polisi gitu kan, Pak ini TKP, apa namanya, kejadiannya gimana sih kronologinya, kayak Hmm. gitu-gitu aja sih. Hmm. Jadi belum Oke. belum hal yang besar banget gitu ya. Oke. Nanti kali ya di semester-semester atas, mulai ke semester-semester atas baru nih ya. Iya, betul. Ada tantangan Oke. baru lagi. Oke. Selain tugasnya tadi yang wawancara gitu ya, itu biasanya tugasnya seperti apa? Tugasnya kalau yang standar sih ya, Kak, Hmm. biasalah kayak presentasi gitu, terus juga apa namanya penelitian itu udah pasti gitu ya, walaupun kita nggak ada Hmm. praktikum ya di Hmm. sosum gitu, tapi Hmm. penelitian itu wajib gitu, hampir Hmm. setiap matkul kayaknya ada matkul Oke. ilmu komunikasinya gitu ya, khusus ilmu komunikasi. Terus uh, ada lagi tuh kemarin juga di komunikasi pendidikan itu kita ngajar Kak. Oh. Jadi gimana kita menyampaikan, ini kan anak komunikasi nih, bisa nggak sih Hmm. nyampein informasi itu dengan baik gitu ke anak-anak yang Hmm. kita ajar gitu. Oke. Terus juga tadi betul yang mencari berita gitu ya, bolak-balik Hmm. sana sini gitu. Itu juga termasuk. Terus tugasnya juga bikin konten Hmm. video YouTube gitu atau infografik, poster Hmm. gitu. Terus apalagi ya? Oh, yang ini, yang nanti di semester 5 tuh ada bikin acara Kak. Jadi ada mata kuliahnya manajemen event. Hmm. Sampai ke membuat acara ya ternyata ya. Iya, betul. Tapi lagi Nah itu pandemi juga gini ya, bingung juga. ya agak terhambat barangkali ya. Iya, harus pintar-pintar berinovasi. Semoga berhasil lah ya kayak semoga lancar nanti acaranya. Iya, amin. Nah terus Kak, kalau di jurusan ini ada konsentrasi nggak Kak? Ada. Nanti Hmm. biasanya tuh di semester 6. Jadi kalau di ilmu komunikasi UPI tuh ada 3 konsentrasi Kak. Yang pertama Hmm. itu humas, itu biasanya berkutat dengan manajemen citra, atau kalau yang orang suka temuin tuh di kampanye politik gitu ya. Hmm. Biasanya tuh yang ngatur anak-anak humas tuh kalau kayak gitu. Hmm. Atau yang di periklanan juga yang biasanya di baliho gitu-gitu kan. Nih Hmm. kok bisa keren banget ya iklannya gitu. Itu biasanya juga Hmm. anak komunikasi gitu tuh yang ngurusin. Hmm. Terus Oke. yang kedua itu jurnalistik, berhubungan sama peliputan berita, penulisan berita, sampai ke apa namanya pengemasan beritanya seperti apa itu juga sama anak Hmm. jurnalistik gitu. Atau yang Hmm. mungkin teman-teman bisa jadiin contoh tuh kayak Mbak Nana lah atau Oke. Aiman gitu ya. Oke. Terus kalau yang ketiga ini konsentrasi baru kemarin Hmm. 2018 baru ada itu penyiaran. Jadi Hmm. berpusat sama pemrograman acara gitu Kak. Hmm. Itu sih Oke. kurang lebih. Oke, berarti sebelum pengambilan konsentrasi ini di semester sebelumnya belajar semuanya secara umum gitu. Iya betul secara umum dipelajari semuanya. Oke, dan itu mahasiswanya bebas milih ya mau masuk konsentrasi mana? Iya bebas.
biasanya kan ada ya Kak, kalau di mungkin kampus lain ya sistemnya Hmm. berdasarkan IPK gitu kan, Hmm. yang tinggi gitu dapat di konsentrasi mana, terus yang kayak gitu-gitu kan ada juga ya, tapi Hmm. kalau kita sih bebas. Bebas ya. Iya. Oke. Nah, terus jalur masuknya nih ada apa aja sih Kak di Jalur UPI ini? masuknya kurang lebih kalau yang umum ada 3 ya, sama kayak kampus-kampus yang lain gitu, ada SNM, terus SBM, sama seleksi mandiri. Tapi ada juga jalur lain itu kayak jalur prestasi gitu Kak, yang Hmm. pinter seni atau pinter olahraga kayak gitu juga bisa punya kesempatan untuk bergabung menjadi mahasiswa UPI. Mungkin nanti info lebih jelasnya bisa dicek di Instagram @UPI official atau websitenya UPI gitu. Oke, pasti juga semuanya informasi terpusat di situ ya. Jadi tinggal diakses aja gitu sama para camaba ya. Betul kamu Oke. Ti. Kalau misalnya seangkatan nih, penerimaannya biasanya berapa orang, Kak? Itu beda-beda sih Kak tiap angkatan. Untuk angkatan aku itu 80. Untuk Hmm. angkatan 2019 itu kemarin 100 dan terakhir 2020 kemarin 90. Oke, jadi beda-beda ya. Tapi Iya, sekitar segitu ya, kurang iya lebih. betul. Oke, persaingannya nih gimana nih, Kak? Pasti ketat Persaingannya ya. kalau Hmm. pas masuk iya ketat, cukup ketat. Soalnya Hmm. waktu tahun 2019 kemarin itu kalau nggak salah jadi peminat terbanyak juga sih waktu SBM. Nah, terus tadi info yang baru aku dapat juga untuk Hmm. pendaftaran seleksi mandiri, ilmu komunikasi juga ada di peringkat pertama. Oke, jadi jurusan favorit ya di UPI ya. Iya, betul. Oke, jadi untuk teman-teman camaba nih yang pengen masuk jurusan Ikom UPI harus lebih ekstra gitu ya, effortnya Hmm, ya. betul, betul. Nah, selama kurang lebih kuliah 4 semester, pasti banyak dong pengalaman yang udah didapat, banyak pelajaran juga yang udah didapat gitu ya. Boleh ngasih tips nggak ke para maba gitu ya khususnya, apa sih yang harus mereka lakuin biar mereka bisa survive gitu di jurusan ini? Oke, sebenarnya sih ini kalau dari pertama banget ya Kak untuk apa ya, ketika mendaftar gitu ya, harus pastiin diri dulu gitu. Apakah ilmu komunikasi ini yang aku mau gitu. Karena ini menurut fakta gitu ya, ada survei gitu yang bilang kalau di luar negeri gitu, 27% orang yang ngambil ilmu komunikasi tuh merasa menyesal gitu. Oke. Karena ilmunya terlalu umum katanya sih gitu. Nah, maka dari itu kayak kita tuh harus apa ya, sebelum masuk kita harus make sure dulu gitu ya. Apakah jurusan ini yang kita mau gitu. Karena buat nanti ke depannya pasti apa ya, lancar-lancar aja kalau kita ngelakuin dengan hati gitu kan, dengan kemauan kita sendiri gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua kalau misalkan masalah tugas, karena tugasnya itu beragam gitu ya Kak, dan uh, kayak insidentil banget, apalagi ketika nemuin kejadian yang wow gitu, kita harus turun ke lapangan, kan kita nggak mungkin kayak nunggu dulu gitu ya. Jadi benar-benar harus kerja cepat gitu-gitu lah pokoknya. Nah itu tuh kita harus enjoy aja sih sebenarnya. Ya walaupun ngeselin tapi ya kalau capek istirahat dulu sebentar nanti kita lanjut lagi. Jangan sampai di tengah-tengah ngerasa capek terus cabut gitu kan. Jadi enjoy aja. Terus yang ketiga itu jangan apa ya, jangan nganggep enteng sih Kak, kayak semuanya tuh apa ya, ikom tuh gampang kayak gini 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 gini. Secara apa ya, hard skill memang gampang gitu ya. Kita bisa nemuin kayak apa ya, kursus-kursus di internet tentang editing dan lain-lain atau di YouTube gitu. Tapi kan apa ya, kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi nih, kita yang udah masuk di sini gimana caranya kita bisa bersaing gitu ya sama teman-teman yang mungkin autodidak, yang mungkin nggak dapat apa ya, ilmu komunikasi apa ya, materi ilmu komunikasi secara formal gitu. Kurang lebih sih itu tadi Oke. Kak. Make sure dulu apakah ini passion gitu ya. Terus yang kedua enjoy aja. Yang ketiga jangan anggap enteng gitu. Oke, let it flow gitu ya. Iya, iya betul. Menikmati proses sama perkuliahan. Oke, nah ini juga banyak banget ya. Jadi pertanyaan yang banyak banget ditanyain tentang prospek kerja sama alumni itu biasanya kerja di mana gitu.
Oke, untuk apa ya? Tadi kita juga udah nyebutin ya kayak Muti ya, kalau ikom tuh ilmu komunikasi tuh luas banget gitu. Nah, prospek kerjanya juga luas gitu. Kalau alumni sendiri itu di pemerintah nih, misalnya kalau di Humas itu ada yang di Humas Jawa Barat, ada juga yang kemarin di Kemendikbud gitu, ada juga yang daftar di TNI Polri gitu. Jadi perwiranya. Jadi sebenarnya dimanapun gitu ya bisa gitu, termasuk di apa ya jadi PNS juga gitu ya. Yap. Nah terus kalau apa ya biasanya sering kita temuin misalnya kayak di bank atau di startup juga udah ada kemarin di Tokopedia. Terus juga kalau jurnalistik tuh di Republika, di Pikiran Rakyat gitu. Jadi apa namanya jurnalisnya. Terus juga kalau penyiaran itu di TV kan biasanya. Kemarin sih kalau dari alumni ada yang di net, ada yang di Trans TV, ada yang jadi announcer radio juga gitu. Jadi luas banget pokoknya. Jadi luas banget ya, bisa ke instansi pemerintahan, terus ke perusahaan-perusahaan, ke startup juga. Karena kalau dilihat dari konsentrasinya namanya humas gitu ya, terus jurnalis itu sekarang lagi banyak banget dibutuhin ya. Iya, betul banget Kak. Perkembangan juga Perkembangannya sekarang. juga. Oke, jadi nggak usah khawatir lah ya untuk camaba-camaba nanti karena prospek kerjanya luas ternyata dari jurusan ini. Oke, nah Betul. terus Kak, pertanyaan terakhir dari aku. Nah, rencana dan harapan setelah lulus nih Kak, kayak gimana? Untuk aku nih. Hmm? Kalau untuk aku sendiri sih rencananya nanti setelah selesai S1 maunya lanjut S2 keluar gitu ya. Semoga, tapi kalau memang apa namanya tidak memungkinkan ya mau apply kerja dulu sih pasti dan pengen nyoba banget apa ya masuk IO gitu. Gak tahu tertarik aja bawaannya. Oke, amin. Semoga terwujud ya harapan dan rencananya ke depannya. Amin. Terima kasih Kak Muti. Nah, terus Kak ada pertanyaan juga nih dari kolom komen sebelumnya. Dari Fatia Islamia. Kak, di ilmu komunikasi belajar apa aja sih? Tadi udah sedikit dijelaskan ya secara umum. Iya, betul. Ini perlu dijelasin lagi nggak Kak? Mau nggak? Boleh kalau mau. Udah sih kurang lebih sih itu ya Fatia. Tadi kayaknya Fatianya ada nggak ya di sini? Kalau nggak ada apa-apa, nanti tinggal IGTV karena live ini Oh akan ya, di-share yeah. selama 1 bulan. Oke siap Kak. Oke. Iya. Oke, Kak Rere, sudah terhubung lagi? Oke, udah. Oke, sudah terhubung lagi ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Lumayan banyak nih pertanyaan untuk Kak Rere ini ya. Waduh. Kayaknya memang benar banyak yang minat ya ke jurusan ini. Nah, dari Rizkia ZS. Kak, kalau ilmu komunikasi UPI itu tugas-tugasnya susah nggak sih? Terus asik nggak belajarnya? Oke, Ada tugas. Fatianya. Oh, halo Fatia. Iya, Oke, tadi boleh Kak udah ya dijawab. dari awal ya. Tadi kalau misalkan apakah tugas-tugasnya ya susah apa enggak ya? Hmm? Hmm, susah atau enggaknya itu relatif sih sebetulnya. Kebanyakan apa ya? Karena kebanyakan ilmu komunikasi itu ngerjainnya di luar kampus gitu ya. Jadi kalau aku pribadi sih seru-seru aja sebenarnya. Cuma kalau yang sulit ya biasanya karena kita kepikiran aja gitu. Jadi kayak Hmm. ini susah banget gitu. Padahal Padahal sebenarnya belum ya tentu belum dikerjain ya biasanya. iya Jadi udah mikir betul. dulu gitu ya. Iya kadang tuh yang bikin kita susah dari pikiran kita sendiri kan Kak Muti. Bener-bener. Jadi susah enggaknya itu tergantung juga ya. Iya betul. Tapi yang pasti seru ya kuliahnya. Seru 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 banget. Oke, selanjutnya nih dari Indira Kiranip. Nanti prospek kerjanya gimana ya Kak? Susah nggak kira-kira? Susah nggak kira-kira? Oke, terima kasih Indira atas pertanyaannya. Nah, kalau susah apa enggak, ini dia sih sebenarnya yang jadi tantangan juga gitu ya. Tadi Hmm? kayak ke poin aku sebelumnya bahwa apa ya hard skill ilmu komunikasi itu kan bisa dipelajarin sama orang banyak tanpa harus
kuliah ilmu komunikasi. Jadi tantangannya tuh di situ sebenarnya. Susahnya tuh di situ. Gimana cara, karena jujur aja ya sebenarnya karena jurusan ilmu komunikasi di UPI ini baru, jadi mungkin keterkenalannya masih ini ya Kak, masih apa namanya, nggak sebesar kampus-kampus lain, tapi apa namanya, dengan adanya alumni yang tadi udah aku sebutin juga itu sudah cukup membantu gitu. Jadi tinggal gimana kitanya aja gitu. Kita bisa nggak sih apa namanya, nge-upgrade skill kita? Mungkin kalau di hard skill nggak terlalu bisa, di soft skillnya deh gitu. Lebih ke situ aja sih. Oke, pasti udah terjawab ya pertanyaan dari Indira ini. Tadi tentang prospek kerjanya luas, susah atau enggaknya itu tergantung diri sendiri juga. Iya, Nah, betul. terus pertanyaan dari Dinda Dania Nadine. Selama kuliah daring, gimana sih suka dukanya ngerjain tugas di ilmu komunikasi? Terus tugas-tugasnya apa aja selama kuliah daring ini? Lebih suka kuliah daring atau tatap muka? Oke, terima kasih Dinda, bagus banget pertanyaannya. Karena memang memberikan perubahan besar ya Kak ketika daring itu, yang tadinya kita harus turun ke lapangan gitu, terus sekarang semuanya serba daring. Kurang lebih sih apa ya? Mungkin yang nggak ada tuh adalah peliputan yang sifatnya di lapangan atau tugas-tugas yang sifatnya lapangan aja sih. Sisanya sama kayak misalnya presentasi masih bisa kita lakukan secara daring. Terus kemarin juga penelitian itu dilakukan secara daring, cuma memang lebih susah sih Kak, karena kan kita nggak ketemu. Menantang banget nyari respondennya itu ya ampun. Susah banget itu sih yang apa ya, yang jadi suka dukanya juga gitu. Ya, yang mungkin diganti juga kayak misalnya tugas-tugas lapangan itu ada dosen-dosen yang mengganti jadi kayak misalnya kita ikut webinar nasional kayak gitu sih. Terus nanti kita rangkum apa nih gitu. Itu sih kurang lebih. Oke. Lebih suka kuliah daring atau tatap muka nih Kak? Tatap muka. Tatap muka. Iya, udah pasti. Semoga cepat berakhir ya pandeminya ya. Ya amin. Oke, jadi kalau ngomong-ngomong kalau di Ikom UPI ini udah belajar untuk penelitian dari sebelum sebelum mendekati semester akhir ya? Iya, betul banget Kak. Katanya latihan. Oke, biar nanti lancar skripsinya ya. Iya, betul. Oke. Nah, sebelum kita menutup live hari ini nih Kak Rere, mungkin ada closing statement atau informasi tambahan dari Kakak boleh? Closing statement apa ya? Ya ampun, aku kaget, aku tidak mempersiapkan ini. Oh ya, ini aja sih Kak, sebenarnya mau mengklarifikasi stigma yang ada di masyarakat aja ya untuk ilmu komunikasi UPI gitu. Kan mungkin orang taunya UPI itu adalah kampus keguruan, memang betul gitu ya. Tapi gak semua yang lulus dari UPI itu menjadi guru gitu. Untuk di ilmu komunikasi sendiri, ini kita masuknya non pendidikan, meskipun memang tadi ada beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, kita lulus juga gelarnya nggak SPD kok, kita gelarnya SIKOM gitu, karena non-dik tadi. Dan setelah lulus juga kita nggak mesti jadi guru gitu, kita bisa jadi apa aja yang kita mau selama kita menyukai pekerjaan itu dan kita komit sama pekerjaan itu. Udah sih itu aja kalau dari aku. Oke. Nih ada yang minta motivasi nih Kak dari Ciukin. Nah, motivasi dong Kak biar semangat kita untuk masuk Ikom UPI katanya. Boleh nih Kak sedikit. Aduh, motivasi. Ciuki. Hai, motivasinya apa ya? Aduh, ya ampun, aku blank banget. Semangat atau gimana nih boleh? Apa namanya? Untuk Ciuki ya, terkhususnya atau mungkin teman-teman maba gitu yang mau mendaftar, intinya ketika kalian percaya bahwa ilmu komunikasi adalah apa yang kalian pilih, terus tanamin dalam pikiran kalian gitu, dan fokus aja sama tujuan itu. Jangan
sampai omongan orang lain atau bahkan otak kita sendiri yang menstimulasi atau merangsang kita untuk kayak udah deh kita capek, udah deh aku capek nih kayaknya gitu. Jangan sampai gitu. Pokoknya fokus sama satu titik dan kejar itu. Terus jangan lupa bahagia. Udah. Oke, jangan lupa bahagia, itu penting banget ya. Iya. Oke, seru banget nih live hari ini, live sesi ini bersama Kak Rere. Terima kasih banyak ya Kak Rere udah mau sharing dengan kita.